Perkenalkan, nama saya Halid Ramadhani dari kelas 11A ingin menyampaikan monolog saya tentang COVID-19. COVID-19 atau biasa kita sebut virus corona ini merupakan virus yang berasal dari Cina yang telah menyebar ke berbagai dunia. Banyak negara di dunia yang telah kewalahan dalam menangani virus ini, termasuk Indonesia, yang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang dalam menangani virus COVID-19. Indonesia dan berbagai negara di dunia kini telah melakukan sistem lockdown berjamaah untuk menghambat penyebaran virus tersebut, baik dalam kawasan antar negara dan di dalam negara. Jakarta 2 Maret 2019 merupakan awal ditemukannya virus COVID-19 di Indonesia. Virus ini mungkin biasa saja, ucap seorang pemuda yang belum terkena COVID-19. Namun nyatanya, virus ini sangat mematikan dan menjadi wabah baru untuk dunia. Di Indonesia sendiri, kasus korban jiwa akibat virus COVID-19 sebanyak 108.000 jiwa. Jadi, apakah Anda masih ingin hidup? Katakan iya dan jagalah kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Pemerintah Indonesia sudah sangat bingung dan kewalahan dalam menangani kasus ini. Kenapa? Karena kasus ini merusak sistem perekonomian bangsa. Ya mau bagaimana lagi? Pemerintah harus menanggung seluruh kehidupan rakyatnya yang terdampak COVID-19. Sudah banyak bantuan yang pemerintah salurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Namun, masih saja ada para pejabat yang mengambil sebagian harta rakyatnya untuk kepentingan pribadi atau yang disebut korupsi. Lalu, di manakah arti sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ucap seorang pengemis. Para pejabat negara itu hanya mementingkan diri sendiri sampai lupa sama masyarakat yang ada di bawahnya. Sebagai contoh, beliau telah korupsi berbagai macam bantuan untuk rakyatnya seperti korupsi uang, korupsi pembelian masker, dana bantuan sosial, uang pembangunan rumah sakit, dan masih banyak lagi. Adapun dampak yang ditimbulkan COVID-19 dalam hal belajar mengajar, yaitu kegiatan belajar dilakukan di rumah masing-masing atau online. Kegiatan belajar online ada banyak keluhan baru yang timbul dalam kegiatan ini, yaitu sinyal yang tidak memadai, harga kuota internet yang mahal, dan kondisi handphone yang digunakan siswa-siswi yang tidak memadai untuk belajar online. Adapun juga materi yang disampaikan oleh guru pengajarnya yang kurang jelas, sehingga kegiatan ini kurang efektif bagi saya pribadi. Kegiatan offline atau tatap muka menjadi dambaan atau keinginan siswa-siswi saat ini dalam sekolah, karena mereka semua sudah jenuh atau tidak betah lagi di rumah dan ingin bertemu dengan teman-temannya. Di masa ini banyak orang yang sangat overthinking. Ketika batuk dan pilek sedikit,
langsung dikira terkena COVID. Lantas, apakah ia seorang dokter yang selalu mendiagnoska pasiennya yang terkena COVID-19? Tentu saja bukan. Jadi, kita sekarang pintar-pintar saja dalam menjaga diri dari seseorang manapun dan bisa mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Banyak orang di luar sana yang tidak memakai masker. Lantas, bagaimanakah sikap kita? Kita sebaiknya mengingatkan mereka yang tidak memakai masker akan kondisi sekarang ini, agar mereka tidak tertular virus COVID-19. Nah, ini pemerintah sekarang melaksanakan PPKM. Kalian tahu PPKM? PPKM adalah singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang mana masyarakat mengeluh semua akan kebijakan ini. Mengapa? Nah, ini karena mereka semua harus berada di rumah dan tidak boleh keluar rumah sama sekali, sehingga menimbulkan tingginya lonjakan pengangguran yang ada di kota besar Indonesia. Sehingga pemerintah sekarang mulai bingung akan efek kebijakan yang telah ia buat ini. Pemerintah mencari solusi dengan memberikan beberapa bantuan sosial seperti bantuan uang, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Namun, ada pula masyarakat yang membeli bantuan dari pemerintah itu dengan harga yang murah. Hal ini dikarenakan terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas tugas yang ia bebani, sehingga ia ingin meraih keuntungan di atas penderitaan orang lain. Lantas, bagaimanakah nasib para masyarakat yang kurang membutuhkan? Apakah terdapat rasa kemanusiaan di antara kita? Tanyakan pada dirimu sendiri. Jelasnya, para masyarakat kini menunggu kapan pandemi ini selesai supaya mereka bisa melakukan kegiatan seperti biasanya lagi, seperti bekerja, berjualan, sekolah tatap muka yang sangat diinginkan siswa-siswi saat ini. Para petugas medis juga mengharapkan pandemi ini selesai, karena mereka juga telah lelah menangani ini semua. Dan ada juga di antara mereka yang telah meninggal dunia karena berada pada barisan terdepan dalam melawan virus COVID-19. Mulai sekarang, pandemi COVID ini telah membuat kita terbuka akan dunia luar sana yang sangat luas, di mana kita semua menginginkan rasa kemanusiaan antar individu atau kelompok, agar kita semua bisa berjalan maju ke depan secara bersama-sama dan tidak ada yang tertinggal di belakang. Karena kita semua itu satu bangsa, satu tanah air, satu kesatuan yang utuh, yaitu bangsa Indonesia. Pesan dari saya pribadi, jangan kamu mengambil keuntungan atau hak milik orang lain, karena itu adalah amanat yang harus kita jaga. Sekian dari saya, terima kasih.